Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga asik yang ada di Hong Kong. Kali ini saya bersama dengan Pak Harisam Halo dari semuanya. oranghongkong.com. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Terima kasih udah Telin Hong Kong sudah undang saya ke sini untuk membagikan pengetahuan Ya, atau fakta yang menarik ya Iya. tentang Hong Kong gitu. Ya. makasih sudah hadir Pak. Ya, Jadi sama-sama. sebetulnya saya ini kan suka baca-baca tulisannya Pak Haris di oranghongkong.com. Eh, Dan banyak artikel yang menarik gitu yang bisa bermanfaat buat teman-teman dan ingin tahu apa ya fakta-fakta apa yang menarik ya. yang sudah pernah Bapak tulis di website punya Pak Haris gitu dan cerita di belakangnya itu gimana gitu Pak. Oh, oke. Sebenarnya bulan ini ya persis 1 tahun saya buat kategori yang itu tahukah Anda ini. Tahukah Anda ya? Iya, jadi kira-kira yang udah saya ceritakan di website itu hampir 400 cerita. Oh, Pak harus cerita. Iya, jadi sebenarnya Hong Kong biarpun kecil ya, tapi itu banyak cerita faktor yang menarik gitu ya. Oh, oke. Iya, jadi ya saya juga ini orangnya juga suka telusuri sejarah atau apa asal usul misalnya makanan ini dulunya buatnya gimana sih gitu. Ya terus saya pelajari lewat internet dari sumber-sumber yang lokal gitu. Soalnya kan ya seperti saya dan Pak Andi tadi sebelum mulai cerita kan, sebenarnya banyak apa fakta-fakta menarik Hong Kong kalau di dalam bahasa Inggris tuh kurang komplit atau nggak ada gitu. Oh, oke. Harus dari sumber yang lokal. Lokal ya. Ya, yang bahasa Chinese-nya. Chinese ya. Oke. Iya, begitu. Oke Pak, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang sudah menonton program kita. Ya. Sekaligus kita mau tanyakan apa suaranya jelas kedengaran atau enggak gitu ya Pak ya? Ya. Jelas nggak nih suara Iya, kita? suaranya jelas nggak gitu? Suara saya agak kecil soalnya kadang-kadang. Oke, selamat sore untuk Mbak Sofi. Halo Mbak Mbak Sofi. Sofi, Halo Husna Mbak Hikmah. Sofi. Kemudian ada juga Mbak Ika. Mbak Ika, halo Mbak Ika. Mbak Sofi ini di Hangzhou ya. Ada yang Dunmun ya tadi saya lihat ya. Oh. Iya, ada Yamate juga. Ya. Mbak Agnes. Halo Mbak Agnes. Mbak Agnes tuh di Yamate. Wah, Yamate Padahal- banyak makanan enak loh. Enggak, Mbak Agnes tuh udah di Malang, Pak. Hah? Oh ya. Waduh. Kok Yamate Kena jadinya? prank ya? Aduh. Waduh, Ada baru Mbak- aja mau saya kasih tahu makanan enak di Yamate ini. Gak jadi deh. Ada Mbak Fasika Cu. Mbak Sofi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada Mbak Nur Hidayah, Mbak Leha Purnamasari, ada Mbak Aling, Mbak Yeni, Kos Webe, Mbak Mawar, Mbak Tiwa jelas. Oke, sip. Berarti lanjut ya Pak ya. Oke. Mbak Leha, Mbak Cipuk. Oke, udah banyak nih. Terima Oke, udah kasih banyak. ya. Terima kasih ya Terima sudah kasih semua. sudah menyempatkan waktunya untuk menonton acara ini. Langsung aja Pak sekarang nih kan Oke. tadi Pak Aris bilang udah 400 artikel ya untuk tahukah Anda. Ya, Nah, ini artikel yang paling banyak diminati oleh teman-teman itu apa, Pak? Bisa cerita nggak? sebenarnya yang paling menarik itu terkait dengan horor pastinya. Horor ya? Iya. Misalnya tempat-tempat ya, kalau yang sering baca tahukah Anda pasti suka ngelihat misalnya di MTR mana ada cerita horornya gitu. Oh, oke. Iya. Terus di Victoria Park juga ada Ada- horornya ada gitu. horornya Iya, gitu nanti ya. nanti kita ceritakan ya. Iya. Terus selain itu juga makanan, Makanan, oke. kuliner. Terus misalnya tempat wisata, misalnya kadang saya suka cerita kan, misalnya pulau terkecil di mana, Iya, pulau tadi terbesar pagi saya di mana. baca tuh. Iya, kayak Apleichau tadi Iya, pagi iya, ya iya, itu. iya. Nah, itu juga banyak yang suka sih. Oh, oke. Soalnya habis baca itu mereka tuh pengen pergi gitu. Oh, pengen ngecek langsung gitu ya. Pengen ngecek langsung tempatnya kayak apa sih Oh, gitu. betul. Heeh. Iya. Oke, jadi sebetulnya yang mungkin kita pernah lihat, pernah lewatin, tapi kita nggak tahu Nggak sadar. sejarahnya gitu ya. Iya. Tapi dengan tahu sejarahnya, waktu kita ke sana kan jadi harus bisa merasakan ya. Iya, iya, oke. Terbayang-bayang, oh Iya. dulunya seperti begini gitu. Oke. Heeh. Terus misalnya ada
cerita begini gitu, jadinya lebih menarik gitu. Hmm. Ada cerita horor berarti bisa ini ya, bukan tempat pesugihan gitu Pak ya. Bukan. Kalau Tapi di Indo kan suka ada kayak gitu. iya, sebenarnya banyak, saya lihat komennya banyak anak-anak follower saya ya. Mereka tuh pikir di Hong Kong tuh nggak ada cerita horornya atau sangat sedikit. Kalau Indonesia kita udah denger banyak ya. Udah banyak. Ya, tapi sebenarnya Hong Kong juga banyak sekali cerita yang horor begitu. Ya, karena dulu kita juga Ada banyak itunya, perang gitu ya. banyak perang, terus banyak terjadi kematian Kekerasan, gitu. iya. Ya, jadinya juga banyak Iya. di sana. Hmm. Nanti bocorin beberapa cerita mungkin Pak biar Boleh. Biar lebih seru. biar lebih seru. Tapi nanti di akhir mungkin Pak, di akhir acara ini ya. Boleh. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan atau untuk Pak Haris, mungkin teman-teman penasaran kan melihat sesuatu di Hong Kong ini apa ya, misalnya kayak makanan nih Pak, langsung aja makanan yang snack yang khas Hong Kong yang biasanya diminati oleh teman-teman kita nih kayak apa tuh Pak? Contohnya? Sebenarnya untuk makanannya, saya cerita dulu sedikit sejarahnya makanan Hong Kong. Sebenarnya Hong Kong tuh kalau teman-teman tahu ya, dulu sebelum dijajah Inggris kan sebenarnya bagian dari China juga seperti sekarang. Jadi makanannya itu makanannya itu ya makanan daerah selatan China. Tapi setelah dijajah Inggris waktu pada tahun 1840-an itu, mulai itu makanan-makanan Eropa masuk. Makanya sebenarnya makanan khas Hong Kong mulai ada tuh itu baru masih. Mungkin sekitar 100 tahun atau nggak sampai 100 tahun lah. Misalnya yang sering kita lihat tuh waffle egg. Waffle egg. Nah, itu kan sebenarnya itu dari Eropa kan. Terus kita modifikasi ya, terus dengan bahan-bahan yang lebih murah. Soalnya dulu Hong Kong tuh emang rata-rata dari keluarga yang kurang mampu ya, kita orang. Jadi kita tuh ekonominya naik tuh waktu tahun 1980-an. Jadi makanan sebelumnya yang kita ciptakan tuh dari bekas-bekas makanan tuh. Kalau misalnya teman-teman ada baca tahukah Anda tuh kan sering lihat misalnya waffle egg dari telur yang pecah itu tersisa toko kelontong ya. Iya, daripada dibuang sayang kan. Ya Udah dibuat waffle egg gitu. Gitu ya. Ya, terus yang lainnya misalnya ada sejenis makanan saya belum cerita nih di tahukah Hong Kong. Jadi itu namanya kai cai peng ya. Kai cai peng. Itu kalau ditranslate ke Indonesia kan kue ayam anak ayam gitu. Padahal itu kue babi. Gitu ya. Iya, itu terbuatnya dari mooncake. Jadi kalau kita mooncake kan suka nggak habis nih. Nah, terus nggak habis diapain? Terus dikelola lagi, terus dibikin itu namanya kai cai peng gitu. Iya, jadi banyak sekali makanan yang seperti itu di Hong Kong. Tapi sekarang jadi makanan agak mahal ya. Jadi gitu ya. Pada dulu ini untuk orang-orang yang kurang mampu untuk makan gitu. Menarik juga ya, berarti orang Hong Kong ini kreatif juga gitu ya. Maksudnya dari kondisi yang ada bisa membuat makanan-makanan yang enak juga. Soalnya dulu kan hidup itu nenek moyang kita tuh susah ya yang di Hong Kong ya. Jadi ya mereka harus mencari cara untuk memanfaatkan makanan-makanan yang ada gitu. Jadi nggak kayak sekarang, kalau orang Hong Kong sekarang kan nggak enak buang gitu kan. Kalau dulu nggak, dulu harus bikin cara nih, harus gimana itu sisa-sisa makanan harus jadiin makanan baru lagi gitu. Gitu, benar juga ya. Iya. Oke, kita cek lagi nih. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman ini? Cungkuan hadir. Aku lebih suka liputan tempat horor dan wisata. Iya. Wah, kan? ini Horor kan? Waduh, horor. Kalau masuk ke tempat serem kayaknya ada horornya Pak. Pokoknya kalau merinding pasti ada. Oke, siap. Ini beberapa ini saya kenal nih. Soalnya ada yang suka komen di orang Hong Kong. Gitu ya Pak. Iya. Pak Aris bisa. Ini ada yang teman-teman pasti penasaran gitu. Pengen tahu latar belakang Pak Haris.
Oh, Tadi saya lupa um, di awal harusnya iya. memperkenalkan Pak Haris. Bisa cerita dulu nggak Pak Haris biar teman-teman bisa lebih kenal. Boleh. Jadi sebenarnya saya orang asli Hong Kong. Asli Hongkong, oke. Jadi papa saya orang Hong Kong ya asli. Mama saya itu mix. Oh, mix. Orang Hong Kong sama orang Indonesia. Oh, oke. Ya, jadi ya jadi papa saya dulu ada tugas kerja di Indonesia waktu dia muda. Terus kenal mama. Hmm. Nah, kebetulan mama kan ada darah orang Hong Kongnya juga. Kakek saya kan di Indonesia. Jadi mereka begitu ketemu pacaran, oh langsung disetujuin kakek. Oh iya ya udah kalian inilah cepet-cepet nikah. Iya, jadinya ya akhirnya ya punya saya lah. Berarti Iya. Pak Haris ini lahir di Indonesia ya? Ini di apa Surabaya. Oh, Surabaya. Cuman masalahnya numpang. Oh, numpang. Jadi begitu lahir langsung dibawa ke Hong Kong. Oh, Iya. oke. Makanya dan lagi waktu itu ya status saya itu nggak bisa jadi WNI. Oh. Jadi ya untuk kedepannya untuk sekolah, jadi mereka memutuskan meninggalkan pekerjaannya di Indonesia kembali ke Hong Kong. Oh, Iya. oke. Terus ya waktu di Hong Kong saya tuh karena waktu itu tahun 70-an 80 ya. Di Hong Kong tuh dikit sekali orang Indonesia. Jadi mama saya itu nggak punya teman sama sekali di Hong Kong ini. Makanya saya itu sama sekali nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Nggak ada kesempatan gitu. Jadi mama sama papa tuh selalu berbicaranya pakai bahasa Kantonis. Oke. Terus kemudian waktu saya umur 11 tahun ya. Terus mama tuh ada ide gimana kalau kita ke Indonesia mungkin buat usaha atau apa gitu. Kebetulan kan saudara-saudara di sana kan banyak, Masih banyak. dari mama. Iya. Iya. Terus ya udah kita ke Indonesia. Oke. Gitu. Terus begitu saya sampai sana saya adaptasinya perlu 1 tahun. Oh iya, karena Iya. nggak bisa bahasa Indonesia Nggak gitu bisa ya. bahasa Indonesia. Saya setengah tahun pertama itu belajar private di rumah. Terus Di Surabaya itu, Pak? bukan di Jakarta. Jakarta, oke. Iya. Jadi waktu itu tapi guru lesnya orang Surabaya. Oh, oke. Tapi orang Medan persisnya, tapi besar di Surabaya. Oh, oke. Makanya saya ada accentnya Surabaya. Ada, Sebenarnya bukan dari keluarga, bukan dari mama, bukan dari keluarganya mama, tapi dari guru lesnya. guru-guru. Oke. Nah, terus habis gitu saya mulai cari sekolah nih. Pertamanya pinginnya cari JIS ya, Jakarta International School ya. Tapi mikir-mikir, ya udah kita kan udah Indonesia, kenapa anak kita nggak ini suruh belajar bahasa Indonesia gitu. Ya udah kita cari-cari sekolah yang apa bahasa Indonesia. Nah terus akhirnya susah sih mulai-mulainya karena saya kan bahasa Indonesianya Iya. udah masih Masih berantakan. belajar ya. Terus banyak sekolah yang nolak. Bahkan pernah ada sekali saya ikut ujian yang masuk sekolah itu. Waktu ujian diusir saya. Oh, Soalnya bahasa Indonesia saya itu nggak paham sama sekali gitu loh, bisa dibilang. Ya udah diusir. Waduh. Ya udah. Terus akhirnya ketemu satu sekolah nih. Namanya Don Bosco di Oh, Pondok oke. Indah. Iya, iya. Nah, itu kepala sekolahnya baik. Jadi dia bilang, ya udah kita jadi dia rapat sama guru-guru dulu. Kita kasih kesempatan anak ini untuk sekolah di Belajar, tempat ya. kita aja gitu. Ya siapa tahu nanti itu bisa gitu. Ya udah. Tapi ya tahun pertama nggak naik kelasnya. soalnya bingung kan. Iya, ya pasti ya. Maksudnya bahasa sehari-hari aja kurang ngerti apalagi untuk pelajaran. Itu kan waktu itu SMP kelas 1 kan. Ya udah. Jadi waktu itu saya itu memutuskan ya udah ngulang sekali lagi SMP. Jadi ini teman saya banyak tuh, soalnya 2 generasi kan. Temen kelasnya. Ya udah terus tahun kedua lumayan. Bahasa Indonesia dapat 9. Wah, udah improve. Iya, jadinya ya mulai dari itu saya juga teradaptasi dengan budaya Indonesia, punya banyak teman gitu. Soalnya tahun pertama bagi saya emang sulit sih. Ya. Soalnya kalau teman-teman udah lama di Hong Kong kan tahu orang Hong Kong itu serius ya. Nggak suka bercanda gitu. Jadi saya waktu sampai sana juga begitu. Seperti gitu. itu ya. Kok teman-teman Indonesia kok sukanya bercanda, Iya. nggak serius, Iya, iya. kok sekolah kok masih Beda culture suka gitu ya. bercanda Iya, gitu iya. ya. Tapi lama-lama saya juga ini salah satu yang suka usilin temen-temen. Iya, mungkin itu ya terpendam Iya, terlalu iya, lama, iya. jadi sekali
apa sekali Ada kesempatan. kesempatan jadi ini liar. Iya, iya. Iya. Ya terus ya 3-4 tahun kemudian karena ya ada masalah di sana jadi kita terpaksa harus pulang ke Hong Kong gitu. Oh, oke. Jadi teman-teman yang pernah baca yang tentang penulis kan saya ada satu sektor cerita tentang saya kan. Iya. Itu mereka tahulah kira-kira kenapa saya Oh, kembali oke. ke Hong Kong gitu. Ya setelah kembali ke Hong Kong saya kembali adaptasi lagi dengan Iya. budaya di Hong Kong Oh, gitu. oke. Iya. Ya itulah kira-kira kenapa saya bisa bahasa Indonesia dan punya banyak teman Indonesia Iya, iya. begitulah. Tapi jadinya sekarang Pak Haris ini ibaratnya lengkap gitu ya. Maksudnya dari segi bahasa itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Kanton, Mandarin itu bisa Pak. Mandarin oke lah, Oh. masih oke lah. Jadi lengkap gitu makanya Iya. bisa apa ya punya banyak teman gitu ya Pak ya. Iya, tapi utamanya teman saya orang Indonesia sih. Oh. Jadi mungkin 80%-nya teman saya itu 80% orang Indo ya. Orang Indo yang di Hong Kong gitu maksudnya. Bukan yang di Indonesia, Oh, yang di plus Indonesia. yang di Hong Kong. Nah, Oh. kalau temen Hong Kong tuh gimana ya? Di sini tuh persahabatan agak susah ya terus terangnya. Soalnya di sini tuh berteman tuh lebih ada motivasinya. Jadi misalnya saya sama misalnya ya ini contohnya saya sama Pak Andi. Pak Andi kan pinter komputer misalnya. Ya, terus saya tuh punya banyak pertanyaan komputer nih. Wah, terus saya pikir, wah, saya kalau berteman sama Pak Andi tuh ya ini bisa ada masalah komputer bisa manfaatkan nih gitu. Jadi berdasarkan itu. Kalau Indonesia kan misalnya saya sama Pak Andi kan ngobrolnya cocok nih. Iya. Ya udah kita ayo Pak Ngopi Andi bareng, ngopi iya, bareng iya, makan iya, ngobrol ngobrol, gitu. iya. Iya. Terus ngobrolnya juga santai kan Santai. kalau orang Indonesia. Iya. Ya, kalau orang Hong Kong tuh kalau contoh saya ya, misalnya sama teman-teman Hong Kong tuh ngobrolnya apa? Saham lah, terus ini apa yang bisa untuk mencari penghasilan yang lebih Investasi banyak. gitu ya. Ya, terus kita ikut kursus apa ya biar nanti kita cari duitnya lebih banyak atau dapat pekerjaannya lebih itu. Tapi lama-lama kalau topiknya gitu terus stres ya. Iya, iya. Iya, jadi ya begitulah Oke, kira-kira. oke. Hmm. Oke, makasih ya Pak Haris sudah sharing Ya, ya, sama-sama. background pribadinya ya. Hmm. Jadi saya lebih kenal lagi karena sebelumnya kan sebetulnya saya sudah tahu Pak Haris ini mungkin 2-3 tahun yang lalu, Iya. ya kan. Cuman baru tahu sekarang oh ternyata story-nya tuh seperti itu makanya Iya. bisa punya skill bahasa yang Iya. bahasa Indonesia dan bahasa Kantonis yang bagus. Iya, soalnya sebelum pandemi juga sama-sama sibuk ya. Setelah pandemi, jadi saya juga punya kesempatan lebih banyak untuk dekat dengan teman-teman Indonesia yang di Hong Kong seperti Pak Andi sama yang lain-lainnya juga gitu. Oke, sekarang ada 26 yang nonton. Wah, terima Wah. kasih banyak. Makasih ya. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa dalam acara ini kita akan ada giveaway voucher As 2 in 1 nih Pak. Mantap. Jadi udah kita siapkan 5 pertanyaan terkait Hong Kong. Nanti teman-teman yang nonton bisa langsung jawab di kolom komentar. Nanti jawaban yang benar akan kita pilih. Rekan saya Mas Hafi akan pilih nanti jawaban yang benar dan akan kita Jadi kasih like siapa ya. cepet siapa yang dapat gitu ya. Iya. Siapa yang cepat siapa yang benar. Udah siap belum nih dengan pertanyaan pertama? Udah siap belum? Oh, ini ada rekomendasikan jajanan khas Hong Kong yang layak buat oleh-oleh ke Indonesia. Oh, Oke. oke. Nanti mungkin ya. Setelah ini ya. Setelah ini ya. Oke, pertanyaan pertama langsung aja ya. Hafi mungkin bisa tampilkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Oke, sebentar saya lihat contekannya juga. Karena saya nggak hafal ya. Gitu. Apa nama jalan yang merupakan bagian dari Hong Kong ini juga belum- Shenzhen sekaligus? Ini belum dibahas ya? Ini udah pernah dibahas Oh, udah pernah dibahas. di orang Hong Kong maksudnya. Oh, tapi Atau gimana? untuk sesi ini kan belum pernah dibahas ya Pak ya? Ah iya. Oke, itu mungkin pertanyaannya berikutnya ya? Atau Pak Haris bahas dulu yang ini kali ya? Oke, boleh. Oke, Ya. itu ditutup dulu ya. Iya. Jadi ini pertanyaannya Oke, kita bahas yang ini nih. Mohon maaf ya, tadinya dalam skenario kita akan bahas topik ini, cuman karena ngobrol ke sana kemari, jadinya kita bahas yang lain Iya, iya, lewat.
Ya itu sebenarnya yang sebenarnya dulu Hong Kong sama China Di close dulu itu ya. eh, Pertanyaan di close dulu. Oke, nah sebenarnya dulu eh, waktu kita dijajah sama Hong Kong ya, maksudnya dijajah oleh pemerintah Inggris, negara Inggris, itu Hong Kong sama China itu belum tertutup. Jadi orang China sama orang Hong Kong lu Maksudnya bisa menyatu gitu ya Pak? iya, maksudnya gini, meskipun ini awalnya ya dijajah sama Inggris ya, kita tuh masih bisa saling mengunjungi tanpa harus memberikan Paspor. identitas. Oh, oke. Ya dulu kan belum ada istilah paspor. Iya betul. Nah, terus setelah Perang Dunia Kedua, China kan mulai ini nih dikuasain sama komunis. Iya. Nah, tapi Inggris kan sama komunis kurang ini nih, kurang baik kan hubungannya. Nah, terus mereka mulai tutup border, perbatasan. Terus lama-lama mereka bikin kebetulan ya ada satu perbatasan di Sadhaukok ya. Itu satu jalan tapi dibagi dua. Satunya punya China, satunya punya pemerintah Hong Kong, alias waktu itu Inggris ya. Tapi di jalan itu mereka tuh karena nggak mau terlalu ribet ya, nanti ya bisa ke sana kemari gitu ya orang-orangnya. Jadi mereka bikin ini peraturan, barang siapa orang dari daratan China atau Hong Kong yang masuk area ini harus punya permit khusus, maksudnya izin khusus gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ini. Nah, untuk kita ke sananya kita harus ini punya teman di sana. Atau kita buka toko di sana di jalan ini, namanya jalan apa itu, Chongying Street. Chong itu China, Ying itu British. Jadi namanya Chongying Street. Jadi lucu sih, di sana kita bisa lihat dua tempat punya polisi. Jadi sebelah China itu polisi dari ada polisi China, ada terus, polisi Hong Kong juga. Iya gitu. Jadi mereka tuh patrolinya ya ini kayak berdempetan gitu. Cuman nggak bisa saling melintasi, nggak bisa. Apalagi kalau zamannya waktu dulu kita dijajah sama negara Inggris ya. Lebih lucu sih, kan banyak polisi bule itu, polisi orang Inggris. Jadi sebelah sini orang Inggris, sebelah sini orang Cina. Gitu. Tapi sampai sekarang ya nggak tahu kenapa masih belum dibuka gitu. Tapi mereka ada rencana sih katanya mungkin beberapa tahun ke depan jalan ini akan dibuka. Terus kita orang Hong Kong semua bisa mengunjungi tempat ini. Kalau sekarang kan kalau kita nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak ada usaha di sana, kita nggak ada alasan masuk gitu. Nah kecuali misalnya saya punya temen nih yang punya saudara atau teman tinggal di sana, kita bisa nebeng dia ke sana. Gitu. Iya bisa gitu. Jadi ya sebenarnya di situ juga banyak pemandangan yang bagus gitu ya. Ada beberapa pulau tuh harus kesananya kita harus melewati Chongying Street ini, Sadhaukok ini. Tapi kayaknya ini beberapa bulan yang lalu udah dibuka salah satu, tapi kita harus ikut tour. Jadi ikut tour itu kita masuk ke Sadhaukok terus naik ferry ke pulau itu. Jadi nggak bisa sendirian gitu Pak ya? Nggak bisa. Sementara sih nggak bisa. Tapi moga-moga dalam 5 tahun ke depannya lah ceritanya sebegitu mungkin dibuka gitu. Ya kalau ada informasi yang itu lebih lanjut nanti saya liput juga. Ya begitulah kira-kira ceritanya itu jalan itu. Oke, tadi berarti pertanyaan pertama langsung bisa tampilkan aja. Tadi jawabannya udah disebutkan nih. Banyak yang ini ya. Ada yang udah jawab nih. Itu berarti pernah itu lihat website saya. Oke, udah pernah baca ya. Mungkin. Nah ini apa nama jalan yang merupakan bagian dari Hong Kong dan juga Shenzhen sekaligus. Nah udah jelas kan tadi ya. Jelas ya. Iya. Terus ini gimana nih Pak Andi? Itu nanti kita pilih Hafi aja, Hafi ya. Pilih 5 jawaban yang benar. Udah belum? Udah, oke. Nanti dapat like dari admin ya.
yang dapat like dari admin bisa inbox nomor kartu As 2 in 1-nya ya. Nanti untuk dapat voucher $10. Udah Hafi ya? Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua ini sebentar. Nah, ini mungkin pertanyaan teman-teman udah sering ini ya. Sering main ke sini. Oh, nah ini jawabnya hati-hati ya. Ya. Saya ingatkan hati-hati jawabnya. Apa nama taman terbesar di Hong Kong? Gampang salah ini. Ya. Mari kita lihat. Di Hong Kong ya, bukan hanya Hong Kong Island tapi juga Seluruh Hong Kong. Seluruh Hong Kong ya. Ya, yang paling besar. Ya, taman terbesar di Hong Kong. Ini udah ada jawabannya nih. Tamar Park, Hong Kong Park. Hong Kong Park. Ayo Lagi. Ayo. Hong Kong Park. Nah, iya kan. Victoria Park. Ayo. Terus. Udah ada yang betul belum, Pak? Belum. Belum ada ya? Iya. Belum ada yang betul. Belum. Wah, ini Ada. Wah, udah ada betul. nih. Ini. Udah ada yang benar ya. Udah ada yang benar. Ayo 3 orang aja. Saya terkejutnya banyak yang jawab ini ya. Iya, Hong Kong Park ya, Pak ya? Hong Kong Park nggak besar loh. Oh iya. Nah, ada yang bener lagi nih. Ayo. Udah 3 belum Hafi ya? Baru 2 ya? Iya. Satu lagi. Loh, kok Ocean Park sih? Ocean Park. Ocean Park itu taman hiburan ya. Iya, bukan Ocean Park ya. Ayo 1 orang lagi nih. Oh, ini. Ini anggap bener. Ini. Oh iya. Oke ya. Wetland Park. Oh, nggak terlalu besar gimana. Udah ini ya. Sebentar. Aduh, susah ya. Ada lagi. Ini ya. Tai Po Waterfront. Oh. Udah ya? Oke. Udah 3 orang yang udah kita kasih like. Teman-teman bisa inbox nomor kartu As 2 in 1-nya untuk mendapatkan voucher $10. Oke, Pak Haris. Kita break dulu ya. Ini kita sudah membahas fakta menarik tadi tentang Jalan Chung Ying Street sama latar belakang Pak Haris dan juga beberapa topik yang lain, juga ada kuis 2 pertanyaan. Kita break dulu 1 menit, nanti kita kembali lagi dengan topik menarik lainnya ya Pak. Oke, siap. Oke, Hafi Break dulu ya. Break dulu ya.
Oke, kembali lagi di podcast live Halo. bersama dengan Pak Haris orang Hongkong.com. Nah, Pak, untuk pertanyaan yang terakhir yang tentang taman yang terbesar di Hongkong, ini jawaban yang betul sebetulnya apa, Pak? Sebenarnya yang betul tuh Taipo Park itu. Taipo Park ya. Park yang di Taipo itu. Tapi sebelumnya Kowloon Park juga merupakan yang sebelumnya Taipo Park ya. Kowloon Park tuh juga merupakan yang paling besar. Oh, terbesar kedua berarti sekarang. Terbesar ya? dua sekarang ini. Itu tidak lama sih. Jadi baru ya berarti. iya. Ya. Tapi kalau Victoria Park itu ketiga. Tapi terbesar di Hong Kong Island Victoria Park. Untuk Hong Kong Island ya. Oke. Jadi ya saya terkejut sih bayang Pak jawab Hong Kong Park ya. Pada Hong Kong Park ya. kecil sebenarnya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah Taipo Park ya. Taipo Park ya. Taipo Tapi Waterfront untuk Park. teman-teman yang tadi udah keburu dapat like, kita kasih voucher juga deh yang jawabannya Kowloon Park ya Pak ya. Oke Pak Haris, kita masuk ke segmen terakhir nih. Ya. Tadi kan ada pertanyaan minta rekomendasi jajanan di Hong Kong. Ya. Nah, kira-kira apa nih Pak jajanan yang enak gitu, enak dan murah tentunya Pak. Enak dan murah dan khas Hong Kong. Iya, khas Hong Kong. Nah, biasanya kalau teman-teman saya sih gitu. ya yang terjangkau ya. Salah satunya ya, tahu itu Tan Quyên nggak Pak Andi? Apa tuh? Tan Quyên itu yang roll, yang roll kayak sosis? Bukan sosis, roll. Bentar ya, saya coba. Ada gambarnya nggak Pak? Saya coba ini ya cari gambar ya, bentar dulu. Jadi Tan Quyên tuh mungkin ada teman yang tahu ya Tan Quyên itu apa ya? Pernah dengar dari? Itu maksudnya tepung atau daging? Tan Quyên itu dari kayak, bentar ya. Kalau di Indonesia ini lagi musimnya telur gulung, Pak. Oh, telur gulung. Nah, kayak ini nih. Pandi ini apa ya? Oh, kayak ya? semprong. Ya, jadi ini kelihatan nggak teman-teman? Nih. Kelihatan. Nah, ini. Itu kayak kue semprong ya kalau. Nah. Kalau di Indonesia tuh kue semprong. Jadi ya itulah renyah-renyah gitu ya. Bawanya juga lebih gampang sih, soalnya biasanya ada di kaleng yang seng gitu ya. Ya. Terus kedua tuh kue seperti apa ya? Lo Po Peng. Lo Po Peng. Yang wife cake itu, kalau teman-teman mungkin tahu ya. Wife cake tuh, tapi masalahnya ya, cemilan Hong Kong lu banyak yang tidak halal. Oh gitu ya. Jadi kalau yang saya cerita tadi itu mereka ada versi yang halalnya, maksudnya nggak ada kandung minyak babinya itu. Ya, jadi kalau saya sarankan sih yang tadi Tan Quyên itu. Kalau ini kan kita bulan September nih di Hong Kong ada Mid Autumn Festival nih Pak. Mooncake gitu ya? Ya mooncake. Ya. Nah kalau itu gimana Pak? Mooncake tuh itu kalau yang tradisional punya ya, itu minyak babinya itu kelas berat itu. Oh gitu ya. Iya. Tapi kan ada jenis lain. Sekarang kan yang modern punya kan ada yang namanya pink Beirut Bang, yang putih itu. Yang putih, yang dingin gitu ya? Ya yang dingin, kulitnya putih. Kalau itu sih lebih seperti dessert gitu ya. Kayak es krim gitu ya? Ada yang krim gitu ya? Ada yang krim juga. Tapi yang paling favorit sekarang tuh yang isi durian. Tapi mahalnya bukan main. Jadi satu kaleng mungkin bisa 400-500 Hong Kong dollar. Kalau yang durian ya. Yang biasa aja juga nggak murah kok. Yang biasa tuh satu kaleng tuh bisa 200 gitu harganya. Tapi ini bagi teman-teman yang yang bisa makan babi juga boleh nih buat oleh-oleh. Iya. Oke, jadi itu tadi teman-teman cemilan yang di Hong Kong yang yang khas Hong Kong dan terjangkau gitu ya. Iya. Soalnya kalau yang cemilan yang lain yang enak tuh rata-rata harus langsung dimakan. Jadi buat oleh-oleh itu agak susah. Maksudnya nggak bisa dikirim-kirim gitu ya? Nggak bisa. Itu biasanya kalau teman-teman tahu ya suka makan cemilan jalanan Hong Kong kan biasanya harus ini langsung panas fresh gitu dimakan. Ya? Apalagi yang kayak egg waffle. Egg waffle tuh mau pulang udah nggak enak. Oh gitu ya? Harus sudah jadi panas-panas makannya baru renyah kan. Kalau nggak langsung lembek gitu. Iya. Oke, begitu tadi teman-teman.
Pak Haris nih, Ya. tadi kan dari awal Pak Haris sudah spill ada cerita horor Hmm. di Hong Kong nih. Banyak sebenarnya. Banyak ya, bahkan banyak, bukan ada lagi, banyak. Bisa share ke kita nggak nih Pak? Share yang paling itu aja deh, yang paling apa sering teman-teman PMI kita pergi ya. Oh. Victoria Park. Oh, Victoria Park ya? Nah, sebenarnya Victoria Park saya cerita sedikit sejarahnya dulu ya. Victoria Park dulu tahun 19 awal 1900. ya 1900 awal-awalnya gitu ya. Itu sebenarnya laut itu. Oh, laut. Oke. Jadi tempat perlindungan itu kapal waktu typhoon. Oh. Soalnya dulu pernah Hong Kong dilanda beberapa kali typhoon yang kuat, terus kapalnya hancur semua. Soalnya kita kan dulu nenek moyang kita tuh nelayan yang di Hong Kong. Oke. Jadi kerusakan dampak untuk ekonominya juga cukup berat. Nah, terus setelah dilanda 2 kali typhoon yang kuat, terus pemerintah Hong Kong bikin nih di Causeway Bay satu tempat yang kayak ke dalam gitu ya. Iya, iya. Terus bikin satu typhoon shelter. Iya, iya. Nah, terus itu lokasinya persis di Taman Victoria Park sekarang. Oh, jadi dulu sebetulnya Victoria Park tuh Laut. typhoon shelter gitu ya? Iya. Banyak kapal-kapal di situ berarti? Betul. Nah, oke. jadi sekarang typhoon shelter di Causeway Bay kan ada kan? Iya, masih. iya. Itu extensionnya sebenarnya. Oh, extensionnya. Jadi dulu tuh mereka mau memperluas tempat perlindungan kapal ini, makanya mereka merasa yang Victoria Park sekarang ini tempatnya ini ya, itu kurang banyak, jadi di extend ke sebelahnya. Terus setelah tahun 1950-an gitu ya, terus pemerintah memutuskan ini sayang nih tempatnya, jadi mereka bikin taman. Jadi tempat shelter untuk kapal, soalnya waktu itu kan nelayan udah semakin dikit kan. Jadi kebutuhan untuk typhoon shelternya itu udah nggak terlalu besar. Jadi mereka bikin yang area itu sebagai satu taman. Nah, jadilah Victoria Park. Oke. Nah, tapi saya membaca ya, waktu saya cerita tentang Victoria Park tuh banyak teman-teman bilang, oh katanya Pak Victoria Park dulunya tuh tempat kuburan massal. Wah. Terus sebenarnya bukan. Kalau ini hoax. Hoax ya. Iya, dulu kan laut, gimana ada kuburan, ya kan? Iya. Tapi sebenarnya ada cerita horor yang lain di Victoria Park. Jadi ada satu toilet umumnya pria dan dekat lapangan basket, mungkin Pak Andi tahu ya. Iya. Ya itu angker tuh katanya. Oh gitu ya. Jadi katanya di kacanya itu suka ada bayangan gitu. ada hantunya gitu. Oke. Nah, tapi ini juga katanya sih ya ada yang bilang bukan, ada yang bilang iya gitu ya. Tergantung yang percaya atau nggak percaya ya. Iya. Jadi itu ada horornya ada penunggunya gitu sih. Iya. Tapi saya saranin teman-teman jangan coba masuk deh. Soalnya nanti yang takut malah yang di dalamnya. Kok tiba-tiba ada cewek masuk gitu. Ya itu soalnya toilet pria itu. Iya. Nah, terus ya kalau untuk Victoria Park mah horornya begitu ya. Oke. Tapi yang paling serem tuh di Hong Kong yang banyak saksi matanya itu di daerah sentral sana. Yang di mid level. Oh, justru daerah situ, Pak ya? Iya, soalnya dulu di sana kan banyak orang, kalau yang di atas lagi kan orang Inggris yang kaya ya. Dulunya tinggal di agak atas. Terus yang area agak bawah itu orang etnis Chinese. Kalau dulu kan zamannya awal penjajahan Inggris, yang etnis Chinese kan orang yang kita istilahnya orang yang tidak mampu kan, yang tinggal di sana. Terus ada suatu saat itu awal 1900 kira-kira tahun-tahun itu ada wabah ini nih, wabah apa itu? Penyakit gitu. Penyakit yang dari tikus. Oh. Terus meninggal banyak orang waktu itu. Soalnya kan teknologi ilmu pengetahuan medis kan masih nggak bagus ya. Jadi meninggalnya itu banyak sekali. Karena wabah itu ya. Iya. Jadinya waktu malam kadang-kadang setelah wabah itu lewat ya, orang kan mulai tinggal di sana lagi. Jadi mereka tuh suka dengar, kalau malam suka dengar suara rame-rame gitu. Misalnya puluhan orang, ratusan orang. Beraktivitas gitu. Iya, beraktivitas gitu. Tapi waktu mereka keluar lihat nggak ada orang.
Ya, tapi kadang-kadang mereka bilang lihat sejumlah orang di situ jalan bersama-sama gitu. Padahal situ kan nggak ada orang sebenarnya. Ada penampakan gitu Pak ya. Iya, penampakan gitu. Tapi kadang juga kadang mereka lihat tentara Jepang di sana berbaris Oke. gitu. Terus isunya juga bilang itu di sana waktu Perang Dunia Kedua yang Jepang itu kuburan massalnya orang Jepang, tentara Jepang di situ. Iya. Jadi ya kalau istilah cerita horor yang terbanyak tuh emang di daerah sana. Central, Central, Mid-Level, Mid-Level gitu ya. situ yang paling banyak sebenarnya. Ya. Ini bukan untuk nakutin teman-teman yang Bukan tinggal nakutin, daerah sana bukan. ya. Nanti habis nonton ini nggak bisa tidur malamnya. Waduh. Daerah elit situ. Iya, ini cuman ya dari cerita nenek moyang kita aja, gitu, dari orang-orang dulu gitu. Karena Hong Kong ini kan dulunya dijajah, selain dijajah Inggris juga Iya. oleh Jepang ya. Dan lagi kita tuh medan perang utama di Asia juga. Oh, oke. Jadi waktu kita dijajah oleh Jepang, Oke. tentara Inggris, bukan cuma tentara Inggris ya, tentara Amerika Sekutu. Serikat, Iya. sekutunya juga itu serang, mereka datang ke Hong Kong serang Jepang gitu. Oh, oke. Terus makanya di sini tuh di daerah Wancai ya, kan sering lihat di berita TV tuh, Iya. suka ketemu ada bomnya Bom, iya. zaman dulu gitu. Sebenarnya sebagian besar tuh bomnya dari Amerika Serikat. Oh, oke. Soalnya mereka waktu itu mencoba itu memusnahkan kekuatannya tentara Jepang. Oh, Oh. gitu. Iya. Oke, itu tadi ya Heeh. cerita horornya yang di-sharing oleh Pak Aris. Gimana nih, teman-teman, udah cukup horor atau pengen yang lebih horor lagi? Lebih horor lagi. Ini horornya level berapa nih udah? Level ini ya. Boleh spill yang pernah? Wah, untung nyimaknya sore ya. Iya, untung nyimpatnya sore. Nanti lain kali bikin podcast yang horor tuh malam-malam tuh. Iya, Jam malam 9 Jumat, gitu mungkin loh. malam Jumat jam 9 malam gitu ya horor. Biar lebih seru. Oke, boleh gitu ya kalau ada. Makanya kalau teman-teman ini seneng horor, boleh komen di komentar request gitu horornya yang kayak gimana gitu. Apalagi nih Pak? Ya kira-kira segitu lah Ada. kalau horornya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan lagi mungkin Pak ya. Oke Mbak, kita ada 3 pertanyaan lagi untuk teman-teman mendapatkan voucher. Untuk teman-teman mendapatkan voucher $10. Oke, Mas Safi bisa bantu kita untuk munculkan pertanyaannya. Lain kali podcastnya malam minggu, waduh. Malam minggu ya. Pengen yang lebih horor kasus bunuh diri, waduh, serem Waduh. juga nih, waduh. Aduh, kasus bunuh diri. Oke, pertanyaan ketiga ya. Tanggal berapa hari jadi Hong Kong? Tanggal berapa hari jadinya Hong Kong? Berarti hari ini ya kembalinya ke Oh China iya ya? betul, maksudnya kembalinya ke China, betul. Iya. Hari apa yo? Oh, Tanggal berapa? tanggal berapa? Tanggal berapa? Ayo cepetan. Cepetan Google. Oh, udah ada yang bener nih. Udah ada yang betul ya? Udah ada yang betul nih. Oke. Udah ada yang betul ya. Cepetan, ayo. Hari kembalinya, hari pembentukan itu Hong Kong SAR ya? Hong Kong SAR. Iya. Bukan jadian ya, jadian dengan Oh, ada yang North Point hadir ya. North Point. udah ya? Tapi udah. Udah. Oke, udah kita pilih 3 pemenangnya. Ini Yui Yuli, Siska, dan Dai Yong Fafa. Jadi jawaban yang benar adalah 1 Juli. Betul. Betul ya? Iya, 1 Juli. 97, 1997. oke. Ya. Jadi dulu Hong Kong kalau yang saya baca dari tulisan Pak Haris itu tahun 1896 itu ada perjanjian Kaisar Cina dengan pemerintah Britania Raya gitu ya Pak ya? Sebenarnya bukan 1996. 98 ya? Itu lebih kira-kira saya juga, tapi kurang lebihnya saya tahu lah 1980-an. Oh, 1980-an. Oke. Jadi waktu itu China kan mulai ini nih, mulai kuat kan. Jadi mereka udah mulai pengen
itu apa negosiasi dengan pemerintah Inggris. Karena emang dulu kan janjinya meminjamkan Hong Kong doang, cuman pinjam untuk sekian waktu gitu. Terus kembali jatuhnya persisnya di tahun 97 untuk mengembalikan batas untuk mengembalikan Hong Kong ke China. Nah, terus tahun 80-an tuh mulai ini nih, China tuh mulai membicarakan masalah ini kepada Inggris gitu. Terus setelah negosiasi segala macam terus disetujui sama Inggris, oke, kita akan kembalikan. Sebenarnya dulu yang dipinjam tuh cuma Hong Kong Island. Hong Kong Island aja. Sorry, bukan Hong Kong Island. Yang dipinjam tuh New Territories ya sama Kowloon. Hong Kong Island tuh sebenarnya mereka udah jajahi. Terus tapi karena masalah nanti mereka juga pikirkan nanti kalau misalnya setengahnya punya Britania Raya, setengahnya punya China, nanti administrasinya gimana? Pasti kacau. Jadi sekaligus seluruh Hong Kong dikembalikan gitu. Ya, tapi dulu waktu proses negosiasinya China tuh Inggris tuh ada satu proposal. Katanya negara ini Hong Kong kembalikan ke China, tapi boleh nggak kita yang administrasi Britania ya gitu. Tapi tentunya tidak disetujui kan. Kok setengah-setengah gitu maksudnya. Jadi akhirnya ya resmi kembali ke China. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak Haris infonya. Ya, sama-sama. Langsung ke pertanyaan kedua nih. Mas Safi, silakan tampilkan pertanyaannya. Pertanyaan yang bukan kedua, sebetulnya yang keempat. Wah, apa makanan khas Hong Kong saat Mid-Autumn Festival? Tadi udah kita bahas ya. Ada singkong ini juga. Ini gampang nih, bukan singkong rebus ya. Oh, udah ada yang benar nih. Wah, ini. Oh iya. Ya, ini pertanyaan gampang kok. Gampang banget ini. Udah ya, tapi ya mungkin ya ini udah teman-teman udah sat nih, cepetan banget jawab pertanyaannya. Ini admin kita yang repot kalau cepet kayak gini. Pusing dia. Udah Afi belum? Udah ya? Oke. Yang sudah dapat like dari kami silahkan inbox nomor asnya ya. Iya. Untuk dapatin voucher $10. Jadi mooncake ya jawabannya ya. Jawabannya mooncake. Betul. Kue bulan. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih. Siapkan jawabannya ya. Oke, pertanyaan terakhir Mas Hafi. Plaza Grapari terletak di jalan apa? Ya, Plaza Grapari terletak di jalan apa? Ini gampang nih. Plaza Grapari terletak di jalan apa? Para pelanggan ya pasti tahu ya. Pelanggan kartu As Win One wajib tahu nih. Kalau nggak tahu repot. Wah, ternyata ada yang udah ini bener juga nih. Ayo. Wih, ada yang Sugar Street, ada yang Gibo Street. Udah ya? Mas Safi udah ya? Oke, jawaban yang benar adalah Yiwo Street, Causeway Bay. Oke, kita sudah tentukan, sudah pilih pemenangnya, Mbak Yui Yuli, Juwaria, Mawar Wardah. Oke, teman-teman yang sudah dapat like bisa langsung inbox nomor asnya, nanti kita kasih voucher $10. Oke, Pak Haris, ini kita udah 54 menit. Wah, itu nggak berasa ya waktunya ya. Ngobrol tentang Hong Kong. Iya, benar. Sebetulnya mungkin masih banyak topik yang menarik ya, Pak? Masih. Sebenarnya 1 jam sih nggak cukup ya pasti ya. Ya mungkin lain waktu kalau misalnya ada kesempatan lagi ya Pak Andi ya. Siap. Kita bahas yang topik lain, bisa horor gitu. Iya. Spesialis horor ya. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton acara ini sampai habis. Terima kasih juga Pak Haris sudah hadir menjadi narasumber. Nanti kita ketemu lagi di acara yang sama
minggu depan ya. Kita akan mungkin minggu depan atau minggu depannya kita akan infokan lagi di Facebooknya Telin. Jangan lupa untuk like, follow dan juga share Facebook Telin Hong Kong. Oke, saya tutup acara ini. Terima kasih Pak Aris ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih semuanya. Salam. Salam. Terima kasih. Terima kasih.